kami dari kelompok 12 mata kuliah Sistem Keuangan Islam yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Agus Eko Suyitno, SEMM. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai zakat dalam sistem keuangan Islam. Sebelum masuk pada bagian materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Fauzan Zaki Rifai, lalu yang kedua ada Vivi Kamalia, dan yang terakhir Ila Novita Anggraini. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat. Secara etimologi atau lughat, zakat memiliki 3 pengertian, yaitu diantaranya yang pertama berkah, yang kedua tumbuh, berkembang atau subur, dan yang ketiga yaitu tazkiyah atau membersihkan dan mensucikan. Sedangkan menurut istilah, zakat merupakan nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu pula. Selanjutnya yaitu mengenai signifikasi zakat. Hikmah dan manfaat signifikasi zakat yang besar dan mulia baik bagi muzaki, mustahik maupun masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai realisasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzakat merupakan upaya untuk mensyukuri nikmatnya. Yang kedua, sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat Islam. Yang ketiga yaitu menolong, membantu dan membina kaum du'afa maupun mustahik lainnya ke arah kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan distribusi harta. Lalu yang kelima, zakat mengembangkan harta benda. Yang keenam, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Dan yang ketujuh, menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. Selanjutnya, yang ketiga adalah macam-macam zakat. Yusuf Qaradawi membagi zakat menjadi 9 golongan, yaitu yang pertama adalah zakat binatang ternak, yang kedua adalah zakat emas dan perak, yang ketiga adalah zakat kekayaan dagang, yang keempat adalah zakat hasil pertanian, yang kelima adalah zakat madu dan produksi hewani, yang keenam zakat barang tambang dan hasil laut, 7. Zakat investasi pabrik, gedung, dan lain-lain. 8. Zakat pencarian, jasa, dan profesi. Dan yang ke-9 adalah zakat saham dan obligasi. Kaidah yang digunakan ulama dalam memperluas kategori harta wajib adalah pada dalil-dalil umum dan syarat harta wajib zakat. Zakat diperluas kepada seluruh usaha dan profesi yang menghasilkan harta. Yang selanjutnya adalah macam-macam zakat. Yang pertama adalah zakat perusahaan. Para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi. Dasar hukum kewajiban zakat perusahaan adalah Al-Quran surat kedua ayat 267 dan Al-Quran surat ke-9 ayat 103. Yang kedua adalah zakat profesi. Zakat profesi ini merupakan zakat penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara sesuai dengan syariah. Dan yang ketiga adalah zakat produktif. Untuk menghindari kemiskinan, penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kebutuhan produktif. Sehingga zakat menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan pengembangan usaha produktif umat Islam. Poin yang keempat adalah fungsi sosial zakat profesi. Undang-undang zakat pada era reformasi merupakan momen yang tepat. Ajaran Islam yang diajarkan dalam fikih terdapat 3 faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, yaitu yang pertama adalah harta benda yang dimiliki sah atau halal dan berada di tempat. Yang kedua adalah mata pencaharian tetap yang dibenarkan oleh hukum. Dan yang ketiga adalah kecukupan akan kebutuhan hidup pokok.
Berdasarkan indikator tersebut, mereka yang tergolong miskin ialah mereka yang memiliki harta benda atau mata pencaharian tetap, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Adapun kelompok yang termasuk fakir ialah mereka yang tidak memiliki usaha sama sekali, sehingga fakir sebetulnya lebih parah daripada miskin. Kelompok fakir selalu diistilahkan dengan mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Karena itu, fakir ini ditempatkan sebagai urutan pertama dalam penerimaan zakat. Kebutuhan fakir miskin dapat dilihat dalam bab an-nafaqah di setiap literatur fikih. Nafaqah atau biaya hidup yang menjadi beban tanggungan seseorang pada garis besarnya terdiri dari 3 macam biaya, yaitu yang pertama adalah biaya hidup untuk istri, yang kedua adalah biaya untuk keluarga lain, dan yang ketiga adalah biaya barang yang dimiliki. 5. Signifikansi zakat dalam perekonomian umat. Kesadaran berzakat merupakan sebuah keharusan bagi orang Islam yang diwujudkan melalui upaya memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahik, atau orang yang berhak mendapatkan zakat lainnya. Kesadaran berzakat juga dipandang sebagai orang yang membersihkan, menyuburkan, dan mengembangkan hartanya serta mensucikan jiwanya. Kemiskinan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Persoalan saat ini adalah terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi, antara orang kaya dan miskin. Ibadah zakat melalui harta kekayaan yang ditunaikan setiap tahun ini, jika dioptimalkan pengelolaannya, bisa menjadi instrumen sosial yang ajak untuk mengatasi masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di tengah masyarakat. Dalam pemberdayaannya, zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, tetapi juga dapat untuk sesuatu yang bersifat produktif. Pemanfaatan zakat yang produktif akan memberikan pemasukan bagi penerima zakat dalam kelangsungan hidupnya, sehingga masalah kemiskinan dapat diselesaikan. 6. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. Untuk mengurangi kemiskinan multidimensi, tentu masih banyak agenda yang harus diselesaikan, termasuk mengedukasikan praktik berzakat dan mengelola zakat. Kaum muslimin yang wajib berzakat dapat menyalurkan zakatnya melalui badan amil terpercaya dan memiliki akuntabilitas yang baik. Pengelola zakat juga dituntut untuk tampil lebih profesional dan akuntabel agar program mereka mendapat dukungan dari masyarakat. Peran zakat berkontribusi besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampaknya tentu akan lebih besar lagi jika dana yang terhimpun lebih besar dari tahun ke tahun. Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Salah satunya fokus dari pemerintah adalah mengembangkan digitalisasi zakat seiring dengan lekatnya kehidupan masyarakat dengan teknologi, termasuk bekerja sama dengan platform perdagangan atau pembelanjaan daring atau e-commerce untuk memudahkan orang membayar zakat. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai zakat dalam sistem keuangan Islam. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyajian video tersebut, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.